Hadirin dimohon berdiri. Kami persilakan kepada Ibu Yeti Fauzia Sitalahi, SKF Nurse MKF selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara untuk membacakan riwayat singkat Rufaidah binti Sa'ad dan Florence Nightingale. Riwayat singkat Rufaidah binti Sa'ad, perawat muslim pertama di zaman Rasulullah, dan riwayat singkat Florence Nightingale, pencetus keperawatan modern. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara Keping Day ini sesungguhnya terkandung hal penting, yaitu pemasangan kap dan ucap janji yang merupakan lambang kesucian sebagai mahkota bagi pemakai yang terlihat dari bentuk dan warna topi tersebut. Juga memberikan pengertian bahwa dengan mengucap janji, mahasiswa-mahasiswi siap mengabdikan diri, memberikan pelayanan keperawatan serta penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat. Janji yang mereka ucapkan harus dapat dipedomani, dihayati, serta dilaksanakan secara tulus dan ikhlas. Untuk lebih menghayati makna profesi, peran serta tugas perawat, maka perlu rasanya mengingatkan tentang tokoh pelopor pertama dunia keperawatan Islam dan keperawatan modern. Rufaidah binti Sa'ad adalah perawat pertama di dunia Islam yang lahir di Yathrib, Madinah. Ayahnya adalah seorang dokter dan beliau belajar ilmu keperawatan pada ayahnya. Rufaidah binti Sa'ad adalah seorang perawat profesional pertama di masa sejarah Islam. Beliau hidup di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di abad pertama Hijriyah, abad ke-8 sesudah Masehi. Rufaidah binti Sa'ad seorang pemimpin organisatoris yang mampu memobilisasi dan memotivasi perawat lain. Beliau juga memiliki pengalaman klinik yang sangat mengagumkan. Tidak hanya berperan sebagai perawat dalam aspek klinik semata, namun juga melaksanakan perawatan di komunitas atau public health nursing dan social worker yang handal, yang dapat memecahkan masalah-masalah keperawatan sehingga menjadi inspirasi bagi perawat pro di dunia Islam. Rufaidah mengabdikan dirinya merawat kaum muslim yang sakit dan menjadi sukarelawan untuk merawat korban yang terluka akibat perang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan korban yang terluka akibat perang Khandaq, yaitu Sa'ad bin Ma'ad yang terluka dan tertancap panah di tangannya, dirawat oleh Rufaidah binti Sa'ad sehingga kondisinya menjadi stabil. Beliau juga menjadi pencetus pendiri rumah sakit lapangan pertama Field Hospital yang sangat terkenal di Jazirah Arab. Kontribusi Rufaidah binti Sa'ad tidak hanya merawat mereka yang terluka akibat perang, namun terlibat dalam aktivitas sosial komunitas. Beliau memberi perhatian kepada setiap muslim, fakir miskin, anak yatim, dan penderita cacat mental. Rufaidah binti Sa'ad memiliki kepribadian yang luhur dan empati yang tinggi kepada pasien yang dirawatnya. Rufaidah juga sebagai pemimpin dan pencetus sekolah keperawatan pertama dunia Islam. Sejarah Islam juga mencatat beberapa nama perawat yang bekerja bersama Rufaidah binti Sa'ad
Aminah, Ummu Aiman, Ummu Salamah, Safiat, Ummu Atiyah, Nusaibat, dan Zainab. Selain itu, ada pula seorang perawat bidan berasal dari Timur Tengah yang bernama Lutfia Al-Khatib, yang merupakan perawat bidan pertama yang mendapatkan ijazah diploma keperawatan di Kairo dan kembali ke negaranya tahun 1960 dan membangun institusi keperawatan pertama di Arab Saudi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya sejarah pelopor keperawatan modern yang terkenal yaitu Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir di kota Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820. Beliau adalah putri seorang bangsawan terhormat. Florence Nightingale dilahirkan dalam keluarga berada dan tumbuh sebagai wanita yang menawan, periang, yang mempunyai masa depan yang cerah. Bagaimanapun juga, penderitaan yang dilihatnya semasa peperangan di Semenanjung Kirem, Rusia tahun 1858 menyebabkan hati Florence Nightingale tersentuh melihat penderitaan tentara yang terluka dibiarkan saja dalam rumah sakit yang kotor. Florence Nightingale dikenal sebagai perawat dan teoris pertama yang memiliki body of knowledge keperawatan. Nightingale menekankan bahwa fokus intervensi keperawatan adalah membuat lingkungan yang kondusif bagi manusia untuk hidup sehat. Florence Nightingale seorang perawat yang baik hati. Oleh karenanya, orang sakit sangatlah sayang kepadanya. Bila semua dokter-dokter telah meninggalkan ruangan, pasien-pasien mulai tertidur, bangsal-bangsal menjadi sunyi, maka akan terlihat seorang wanita dengan tubuh ramping yang membawa sebuah lampu kecil memeriksa keadaan pasien. Dialah Florence Nightingale. Oleh karenanya, beliau mendapat julukan The Lady with the Lamp. Setelah Florence Nightingale berusaha keras dalam usahanya membangun sekolah perawat modern, tahun 1960 berdirilah sekolah perawat yang diberi nama Sekolah Nightingale, dan menjadi tempat pendidikannya ditunjuklah Rumah Sakit Santo Thomas London yang merupakan rumah sakit yang baik perawatannya pada waktu itu. Tahun 1907, Raja Edward ke-7 menganugerahi dirinya bintang tertinggi di Inggris, yaitu bintang Order of the Merit, sebagai tanda jasanya yang ia berikan kepada orang-orang sakit yang dirawatnya. Dan di tanggal 13 Agustus 1910, Florence Nightingale tertidur untuk selamanya dan meninggalkan nama yang harum di seluruh dunia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita menyaksikan telah lahir generasi penerus Rufaidah binti Sa'ad dan Florence Nightingale, yaitu sebanyak 126 mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara yang siap melayani masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian riwayat singkat Rufaidah binti Sa'ad dan Florence Nightingale. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian Nusantara Indonesia yang akan dibawakan oleh mahasiswi Universitas Haji Sumatera Utara. Tari Nusantara adalah tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas tarinya sendiri, mulai dari gerak, musik, irama, dan pola tariannya. Meskipun sudah memasuki era modern, eksistensi tari Nusantara tidak pernah tergantikan. Bahkan, keberadaannya masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga kini. Nasyambang gual nabi, gual nasyambang gondrangi, asih manorton hanamion, namar sandina janah martondong maranak boru. DJ Open Sandina pangalu pundria, junjung nasyam maserut hitam manorton, hirap mahita mangembas manorton, mangalu-alu haganu pasidohorta. Endengi endeng si huruf sialan, isena dikena doli parjala, lo suniti doli odongan-dongan, tusalapan di leluna odongan-dongan, janjikan asa doli odongan-dongan, dalam kejadian odongan-dongan. Endeng si doli dondong, isena dikena si bayona nongdong. Endeng si huruf sialan, isena dikena si doli marja.
sono mani gottamnina mangingali si mambangkara dula si mambangkara dula sik batu manikam di perjoget sono mani gottamnina mangingali si mambangkara dula si mambangkara dula. Bubui bulan sangrai bentang panon poe di sasate unggal bulan abdi teang unggal poe oge hade duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing geredek hate mimpi sasajan. Here come the trouble. Buang jempa megadi Aceh bunglong telebe indah lagoina bunglong jempa megadi Aceh bunglong telebe indah lagoina bunglong jempa megadi Aceh bunglong telebe indah lagoina. You got the epic mother. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan persembahan ilustrasi tentang lahirnya sejarah pelopor tenaga kesehatan atau keperawatan pertama di dunia oleh mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 Universitas Haji Sumatera Utara.
Pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia, lahirlah seorang anak perempuan bernama Florence Nightingale. Ia merupakan anak dari tuan tanah kaya raya di London, bernama William Nightingale, dan ibunya adalah keturunan ningrat. Keluarga Nightingale merupakan keluarga terpandang di Inggris. Florence memiliki adik perempuan bernama Parnope. Pada masa remaja, mulai terlihat perilaku mereka yang kontras dan mereka hidup sesuai dengan martabatnya sebagai putra-putri bangsawan. Pada masa itu, wanita ningrat kaya raya berpendidikan, aktivitasnya cenderung bersenang-senang. Sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu orang-orang di sekitarnya. Terima kasih nak, kamu baik sekali. Iya ibu, sama-sama. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh seorang Richard Marston Williams, seorang penyair dan seorang ningrat. Lamaran itu pun ia tolak, karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya kepada dunia keperawatan. Tetapi keinginan tersebut ditentang keras oleh ibunya dan kakaknya. Kamu tidak boleh jadi perawat. Keturunan ningrat tidak pantas. Iya, ibu benar. Perawat itu pekerjaan hina, juga kotor. Tidak bu, kalian salah. Perawat itu profesi mulia. Aku akan tetap pergi ke Jerman untuk belajar. Kamu adalah bangsawan. Tidak seharusnya kamu seperti itu. Tapi itu mulia bu, percayalah. Aku senang membantu mereka. Aku akan mencarikan jodoh untukmu, bersiap untuk menikah. Tidak kakak, tidak. Aku tidak mau menikah. Aku akan tetap pergi. Ini kalian menghalangi. Terserah kamu saja. Ibu kecewa. Setelah lulus pelatihan, Florence mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas bidan perawat. Pada tahun 1854, terjadilah perang di Semenanjung Krim. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dan bertempuran. Namun, yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawat untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka akibat perang. Mendengar akan berita itu, Florence Nightingale mengajukan permohonan kepada Menteri Peperangan Inggris dan disetujui. Selanjutnya ia bersama beberapa perawat di rumah sakit menuju medan perang. Ketika malam telah tiba, semua dokter telah meninggalkan ruangan dan perawat-perawat mulai tidur. Ruangan menjadi sepi dan gelap gulita. Di saat itu pula terlihat sosok wanita membawa lampu kecil berjalan dalam keremangan larut malam, mengawasi keadaan orang-orang sakit, dan tak lain, dia adalah Florence Nightingale. Oleh karena itu, dia mendapatkan gelar The Lady with the Lamp.
Upacara nasional. Hadirin dipersilahkan berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Haji Sumatera Utara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa semoga ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Hening cipta, mulai. Selesai. Himne Universitas Haji Sumatera Utara. Thank you.
Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang. Dengan ridho dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Kepingde Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana Angkatan ke-16 dan Program Diploma 3 Angkatan 30, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Angkatan 6 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara. Selanjutnya salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Tinggi Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Sekretaris Aptisi Sumatera Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua PPNI Provinsi Sumatera Utara, Ketua IBI Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Haji Sumatera Utara dan seluruh sivitas akademika, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Haji Sumatera Utara, dan yang kami hormati seluruh perwakilan lahan praktek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Dan yang kami hormati dan yang kami banggakan, orang tua dari mahasiswa-mahasiswi dan seluruh undangan. Dan tak lupa pula yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi peserta Kepinde yang berbahagia pada hari ini. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adnan Tumangger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa yang dibawakan oleh Dr. Imam Yazid LCMA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat kita pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan serta diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبارك خطانا في طريق العلم والخدمة وأن تجعلنا من الذين ينفعون الناس بعلمهم وأعمالهم. Ya Allah ya Rabbal Alamin, yang maha pengasih, maha penyayang, milik mula segala keagungan dan kemuliaan.
Kami memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang indah dan sifatmu yang luhur. Berkahilah langkah kami di jalan ilmu dan pengabdian, serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bermanfaat bagi sesama dengan ilmu dan amal kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami pembawa risalah kasih sayang dan kemanusiaan. Karuniakanlah kepada kami keikhlasan dalam setiap langkah yang kami tempuh dan dalam setiap pelayanan yang kami berikan. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah jalan kami dalam menuntut ilmu dan bekerja. Jadikanlah kami sebagai pembuka pintu kebaikan, cahaya rahmat, serta lindungilah kami dari kesalahan dan penyimpangan. Kokohkanlah kami dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur. Ya Allah ya Rabb, berkahilah para guru dan orang tua kami, dan balaslah mereka dengan sebaik-baik balasan. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan kekuatan dalam melayani orang-orang sakit dan mereka yang membutuhkan, serta jadikanlah pekerjaan kami sebagai sebab kesembuhan mereka dan ridhamu kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kata sambutan oleh Rektor Universitas Haji Sumatera Utara Kepada Profesor Dian Anomanto, MPD MA, MSc PhD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati sayyi'atin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Sumatera Utara, nanti beliau akan mengirim videonya ke kita, mudah-mudahan kita sama mendengar apa yang akan beliau amanahkan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara, hadir Bapak Dr. Haji MP Siregar, Bapak Dr. Haji Masrur Siregar, Ibu Dr. Haji Fatni Sulani, dan Ibu Dr. Masida Lipa. Kalau tidak karena cinta tidak akan bisa ditulis puisi, kalau tidak karena cinta tidak akan beliau-beliau hadir di acara ini. Bapak dan Ibu, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Yayasan. Yang saya hormati Ketua Senat Pimpinan Universitas Haji Sumatera Utara, seluruh sivitas akademika Universitas Haji Sumatera Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dan Sumatera Utara. Yang saya hormati pimpinan IBI, PPNI yang sudah juga berhadir, dan pimpinan lembaga lainnya. Yang saya hormati Sekretaris Saptisi Sumatera Utara, Bapak Dr. Suprianto, SPMSI. Selamat datang Pak. Burung merbah, terbangnya petang, terbang tinggi menuju barat. Jika Bapak sudah datang, acara Keping Day semakin bermartabat. Para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang jauh tak disapa, yang dekat tak disalam, yang besar tak disebut gelar, yang kecil nama tak dipanggil. Yang mulia seluruh orang tua mahasiswa Keping Day yang berbahagia, yang berhadir, selamat datang Bapak dan Ibu. Moga sehat sejahtera selama-lamanya. Yang kecil nama tak dipanggil. Dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita mengadakan acara Keping Day di Universitas Haji Sumatera Utara. Semoga kita mendapat berkah dari acara kita ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang lurus,
Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, perkenankan saya atas nama pribadi dan seluruh sivitas akademika Universitas Haji Sumatera Utara dengan rasa bangga dan hormat mengucapkan selamat menerima topi kehormatan dalam acara Keping Day Universitas Haji Sumatera Utara. Inilah saat di mana mahasiswa kita ini akan belajar memberi layanan kepada masyarakat. Inilah sumbangan kita untuk seluruh masyarakat yang harapannya mahasiswa kita akan menjadi mahasiswa yang unggul dalam pengembangan socio-sains teknopreneur berdasarkan nilai Islami, terutama di tingkat Asia. Kita berharap di tahun 2045 yang akan datang. Inilah visi kita Universitas Haji Sumatera Utara. Oleh sebab karena itu kita berharap bahwa lulusan kita adalah lulusan yang berpengetahuan, beretika dan profesional yang mampu menghadapi tantangan global di era digital yang akan datang. Berpengetahuan berarti memiliki ilmu kesehatan, keperawatan dan kebidanan yang bisa digunakan dimanapun. Beretika berarti memiliki akhlak budi pekerti yang baik yang dapat diterapkan saat berkegiatan memberikan layanan kesehatan. Profesional berarti terampil melakukan praktek kerja layanan kesehatan dengan senyum, sapa, dan sentuh. Bapak dan Ibu, saya akan sajikan beberapa video yang harapannya menunjukkan bahwa inilah ciri dari mahasiswa kita yang berpengetahuan, beretika, dan profesional. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama video berikut ini. Ini akan menceritakan tentang masa depan ditentukan oleh kita sendiri.